Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan memaparkan tentang rubrik BKD PPNS yang ini akan digunakan untuk pelaporan BKD semester ganjil 2021 dan 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti akan kita update terus rubrik ini untuk semester berikutnya dan nanti akan ada tambahan-tambahan tentunya. Jadi untuk rubrik yang saat ini berlaku untuk semester ganjil yang kemarin ya, yang kita laporkan saat ini. Seperti itu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwasannya ada perpanjangan ya untuk pelaporan. Kalau yang perpanjangan yang pertama kemarin itu yang rencananya berakhir hari Jumat besok tanggal 18 itu karena kita butuh koordinasi atau audiensi dan sebagainya dengan senat atau pihak-pihak terkait gitu ya, termasuk dengan asesor. Kemudian nanti akan diperpanjang lagi sampai hari Senin tanggal 21 dan ini dalam rangka untuk memperbaiki dokumen yang diupload ya, terutama dalam bidang pelaksanaan pendidikan itu dokumennya 3. Jadi mungkin kemarin waktu sosialisasi sudah disampaikan sama Bu Desi, menyampaikan mengupload 3 tapi mungkin belum jelas tersampaikannya atau belum semuanya, sehingga perlu disampaikan nanti dalam SK tentang rubrik itu dan karena itu untuk itu perlu waktu, sehingga waktunya kita perpanjang lagi untuk yang kedua. Kemudian Bapak Ibu, dalam pengelolaan BKD ini ya, kita lihat proses ini atau mungkin juga bisa flowchart atau SOP ya. Di sini ada dosen, perguruan tinggi dan Kemendikbud ya. Jadi pada dasarnya ya Kemendikbud nanti sudah terima bersih, sudah Bapak Ibu ya. Dipastikan hasilnya itu M ya. Nanti intinya kalau tidak M atau TM itu akan dikembalikan lagi ke dosen. Ya, muter lagi. Nanti ya akan diadakan penilaian lagi. Jadi kalau tidak M atau TM tidak memenuhi itu nanti akan dibatalkan oleh admin penilaian asesor, kemudian dosen itu diminta untuk memperbaiki lagi atau ya supaya M seperti ini. Jadi ada dosen perguruan tinggi Kemendikbud. Jadi perguruan tinggi punya tanggung jawab terhadap dosennya supaya pelaporannya itu menjadi M seperti itu. Kalau masih TM ya diminta untuk memperbaiki lagi seperti itu. Nah, dalam rangka menuju M itu Bapak Ibu bisa menghubungi ya PIC atau hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup BKD ini. Kalau pelaksanaan pendidikan ya di PAK, PSI atau PD Dikti-nya, datanya kadang di PD Dikti ya, data terkait mata kuliah itu, kemudian mungkin juga ada di UP2 SMP atau lainnya gitu. Kemudian penelitian jadi unit penelitian, dalam hal ini saat ini yang menjabat Pak Dido, kemudian pengabdian di unit pengabdian di P3M Pak Mades, dan kalau penunjang mungkin bisa menghubungi Pak Mus terkait SK atau apa yang belum ada kawan gitu. Tapi kita sudah mengatur strategi bagaimana supaya M semua, nanti akan dijelaskan lagi di bagian penunjang nanti dari saya mungkin pengantar, nanti ada lagi penjelasan dari perwakilan asesor. Jadi perwakilan asesor internal PPNS yang akan menyampaikan rubrik tambahan BKD ya, rubrik tambahan ya. Jadi rubrik BKD PPNS ini adalah rubrik asli yang kita tambahkan hal-hal yang sudah kita koordinasikan atau sudah kita audiensikan dengan pihak senat dan asesor dan sebagainya. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu, saya menyampaikan berikutnya yang kedua yaitu tentang sister. Ya, sister ini perlu kita pemahaman supaya Bapak Ibu dosen mengerti bahwa ketika kita melakukan BKD ini itu ada hal BKD ini kan di sister ya, jadi sistem. Ada hal yang mendasar yang perlu kita ketahui tentang fungsi sister itu. Jadi di sister itu ada fungsi portofolio, ada fungsi layanan gitu ya. Nah,
Fungsi sister ini kurang lebih seperti ini. Kalau portofolio itu yang atas ini Bapak Ibu ya, profile sampai reward ini, kemudian layanan ya layanan ini. Nah, kalau di dalam penjelasan atau file penyampaian dari pusat itu sama ya, saya ini ngambil dari pusat. Ini Qualcast Bapak Ibu. Qualcast sama event-event itu atau layanan-layanan itu berupa ini yang di bawah ini. Jadi nanti apa yang ada di Qualcast itu bisa dikeluarkan untuk acara-acara tertentu, untuk layanan-layanan tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa saja mengisi Qualcast-nya banyak ya, boleh. Tapi pada waktu eventnya atau layanannya apa, itu tidak dikeluarkan semua. Sebagian sesuai dengan kebutuhan layanan. Nah itu bisa Serdos, bisa PAK atau BKD. Kembali lagi ke sini Bapak Ibu, yaitu tadi kurang lebih penjelasan grafiknya kurang lebih seperti itu atau perumpamaannya. Jadi kalau yang kiri ini adalah menu yang ada di sisternya aplikasi, yang kanan ini perumpamaan oleh ini ya, oleh pusat diumpamakan sebagai Qualcast dan isinya itu bisa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan layanan yang diinginkan atau ketentuan oleh layanan. Nah ini dalam hal ini BKD akan ya kami terangkan sekilas bahwa kayak portofolio, profil sampai penunjang atau reward tadi ya, itu verifikasi datanya yang kalau profil sampai kompetensi itu di kepegawaian PT. Jadi memang upload data itu tidak langsung di approve ya, harus yang approve ada kepegawaian atau bisa dari kementerian juga yang sampai kompetensi, misalnya data Jabung, pokok naik pangkat Jabung itu sudah. Sekarang mungkin di sistem masih AA, kemudian ada SK lagi update-nya lektor itu ya dan sebagainya, itu perlu improvement, termasuk ganti NPWP, data pribadi, KTP itu perlu improvement dari kepegawaian. Dan pengisiannya ini tidak ada batas waktu, jadi tidak ada batas waktu pengisian, kapanpun bisa diisi. Kemudian kalau pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian penunjang itu tidak ada verifikasi. Jadi Bapak Ibu misalnya kegiatan apa misalnya kepala lab gitu ya, kemudian diupload file PDF kosong, itu ya tetap aja bisa, tidak ada butuh ini. Nah, tapi verifikasinya ini ya, ini saya ini kan, verifikasi data dilakukan ketika kegiatan ini diklaimkan pada suatu layanan. Ya, di layanan itulah nanti data itu diverifikasi bahwa yang diupload Bapak Ibu itu file SK beneran atau file kosong gitu, atau file PDF salah ambil atau bagaimana, itu ada tetap verifikasinya pada waktu diklaim kan ya. Jadi kalau sudah dikeluarkan dari Qualcast, jadi verifikasinya yang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian ini verifikasinya ketika sudah dikeluarkan dari Qualcast. Jadi semuanya coba kita menyimpan wortel, misalnya wortel itu dikeluarkan waktu PAK gitu ya. Ya nanti berarti yang menentukan file itu valid apa enggak atau kegiatan yang Bapak Ibu klaim itu valid apa tidak, yang menentukan adalah asesor PAK. Dikeluarkan waktu Serdos gitu. Ya nanti yang menentukan ya asesor Serdos. Dikeluarkan waktu BKD, itu nanti yang menentukan asesor BKD. Bahwa kegiatan yang sudah dikeluarkan Bapak Ibu atau sudah diklaimkan itu nanti tidak bisa dihapus ya di portofolio atau di Qualcast itu. Kalau sudah dikeluarkan tidak bisa datanya, riwayat jejaknya dihapus, tidak bisa. Untuk yang ini ya, jadi tidak ada batas waktu, kemudian layanan ya tadi ya, jadi ada hubungannya. Jadi portofolio ini adalah sebuah Qualcast dan layanan ini adalah mengambil dari portofolio ya. Nah, sifatnya yaitu pengisiannya klaim. Ya, diklaim bahwa saya ngambil portofolio mana untuk saya klaimkan pada aktivitas apa. Ya, bisa PAK, BKD atau Serdos ya. Kemudian yang verifikasi adalah asesornya. Kemudian pengisian waktunya ada ring waktu tertentu. Ring waktu tertentu di mana ditentukan oleh layanannya. Ya kalau BKD mungkin 2 minggu atau bagaimana. Serdos juga ada waktunya. PAK juga ada waktunya untuk itu. Itu Bapak Ibu yang terkait dua fungsi dasar aplikasi sister, supaya Bapak Ibu memahami agar tidak salah mengupload atau lainnya seperti itu. Berikutnya adalah tentang rubrik tambahan. Ini nanti akan disampaikan oleh perwakilan asesor BKD PPNS yang akan disampaikan oleh
Bu Dika. Kepada Bu Dika kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afif. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rubrik tambahan untuk pengisian BKD ini, di mana sebenarnya rubrik ini kita adop dari peraturan yang sudah ada, hanya kita menambahkan atau lebih tepatnya memperjelas beberapa poin-poin yang itu menjadi ciri khas di PPNS sendiri. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan terkait rubrik BKD, kita akan sampaikan atau lebih tepatnya kita akan tegaskan terkait bagaimana pengisian BKD di Sister. Jadi yang pertama, ketika Bapak Ibu nanti mengisi Sister untuk penilaian BKD, mohon dipastikan bahwa kriteria yang Bapak Ibu pilih di Sister harus sesuai dengan kriteria kegiatan Bapak dan Ibu. Misalnya seperti ini, katakanlah untuk unsur penelitian, Bapak Ibu semua punya publikasi proceeding. Jangan sampai nanti di Sister Bapak dan Ibu keliru memilih publikasi jurnal. Jadi pastikan kriteria di Sister yang Bapak Ibu pilih itu sesuai dengan kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi di sini harus dilihat buktinya apa, disesuaikan dengan kriteria yang ada di Sister. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan bukti yang diupload sesuai dengan ketentuan rubrik BKD. Jadi misalnya yang paling mudah adalah kegiatan mengajar. Nah, untuk kegiatan mengajar sendiri, kita sudah pastikan bahwa bukti yang harus diupload ada SK beban ngajar, kemudian ada nilai setiap kelas, dan juga ada RPS dari setiap mata kuliah. Jadi pastikan 3 bukti tersebut harus diupload di Sister, supaya nanti status dari unsur pengajaran dari Bapak Ibu menjadi M atau memenuhi. Jadi pada dasarnya sekalipun Bapak Ibu hanya mengupload satu bukti, mungkin Sister sudah membaca uploadan bukti Bapak Ibu sebagai kategori M. Tetapi nanti di sini tugas dari asesor adalah mengecek kembali kesesuaian antara bukti yang Bapak Ibu upload dengan rubrik dari BKD. Ya, jadi kalau kurang satu, nanti otomatis asesor akan mengembalikan ke Bapak Ibu untuk dilengkapi supaya statusnya menjadi M. Gitu nggih. Kemudian yang ketiga, untuk video penjelasan terkait rubrik BKD ini dapat dapat di-download di link berikut nggih, di rubrik bkd.ppns.ac.id di bagian atau di poin B nomor 2. Jadi untuk pengisian BKD nanti penjelasan terkait rubrik dapat dapat di-download di link rubrik BKD ppns.ac.id. Next. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi, ini juga masih terkait dengan rubrik BKD sebelum kita masuk ke unsur Tridharma. Yang pertama adalah kategori dosen dengan tugas tambahan atau DT. Nah, di sini berdasarkan rubrik BKD, memang ada 6 ya, ada 6 dosen atau katakanlah ada 6 kriteria yang mana dia akan mendapatkan kategori dosen dengan tugas tambahan. Jadi di sini mulai ada lektor, kemudian ada kepala LL Dikti, direktur politeknik, wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua senat universitas, sampai yang kategori ke-6 ada kepala laboratorium, sekretaris jurusan, sekretaris departemen maupun sekretaris bagian. Ini adalah kategori dosen dengan tugas tambahan berdasarkan rubrik BKD yang mana otomatis ini akan diadop oleh Sister ya. Jadi di Sister nanti kalau Bapak Ibu misalnya sebagai kalap ingin memasukkan tugas jenengan atau jabatan jenengan, silahkan dimasukkan di kategori atau di menu pelaksanaan pengajaran di menu tugas tambahan. Nanti di situ akan ada pilihan kepala laboratorium, sekretaris jurusan, departemen, atau sekretaris bagian. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pilih menu itu. Jika Bapak Ibu ingin memasukkan jabatan Bapak Ibu sebagai kepala laboratorium. Next. Akan tetapi berdasarkan rubrik BKD juga di sini
dosen dengan tugas tambahan atau DT yang mana dia mendapatkan dispensasi bisa melaksanakan pendidikan minimal 3 SKS dan unsur penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang boleh kosong hanya ada 5 kategori. Ya, yang pertama adalah direktur. Ini kalau di PPNS kita lihat di PPNS, yang pertama adalah direktur PPNS. Di sini ada 1 orang ya, karena satu institusi biasanya ada 1 pimpinan. Kemudian yang kedua adalah wakil direktur. Di sini ada 3 orang karena kalau di PPNS ada wadir 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga adalah ketua jurusan. Di sini kalau PPNS ada 3 jurusan, jadi ada 3 orang yang nanti mendapatkan dispensasi terkait unsur tridharma. Kemudian yang keempat adalah kepala pusat, dalam hal ini adalah kepala P3M dan PJM. Kemudian yang terakhir adalah koordinator program studi, ada 13 program studi. Jadi untuk sekjur maupun untuk kepala unit dan untuk kepala lab, nanti dia bisa terkategori sebagai dosen dengan tugas tambahan, tetapi tidak mendapatkan dispensasi terkait tridharma. Ya, jadi nanti kalaupun Bapak Ibu Kalap dan sekjur memasukkan itu di dalam sister, statusnya akan menjadi DT, dan di menu kesimpulan untuk poin penelitian Pengmas dan penunjang boleh kosong, tetap wajib untuk mengupload unsur penelitian Pengmas dan penunjang, karena nanti asesor akan tetap menghitung atau istilahnya memasukkan Kalap dan sekjur dalam kategori dosen biasa, meskipun nanti di sister statusnya akan berubah menjadi dosen dengan tugas tambahan gitu. Next. Baik, kemudian kita masuk ke unsur tridharma yang pertama. Di sini ada unsur pendidikan. Ya, jadi untuk unsur tridharma yang pertama terkait POBKD, bukti-bukti yang diupload nanti silahkan dicek di POBKD yang akan kita luncurkan. Nah, tetapi di sini ada tambahan atau lebih tepatnya ada penjelasan terkait bukti yang harus diupload untuk poin B1. Jadi poin B1 ini adalah poin pelaksanaan pendidikan. Jadi kemarin kita sudah sepakat dengan asesor, dengan Senat, maupun juga dengan unit yang lain seperti BAK PSI, UP2 SMP, bahwa bukti yang harus diupload untuk poin pelaksanaan pendidikan itu minimal ada 3. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dosen mengupload SK beban mengajar, RPS, dan juga nilai. Nah, untuk SK beban mengajar ini nanti cukup halaman pertama dan lampiran mata kuliah yang Bapak Ibu ampu yang diupload, supaya nanti kapasitasnya tidak terlalu besar ya. Jadi nanti dapat di-cut supaya nanti diambil halaman pertama saja dan juga halaman di mana di situ ada nama Bapak Ibu dan mata kuliah yang diampu. Itu nanti yang harus diupload di sister sebagai bukti. Kemudian yang kedua yang harus diupload adalah RPS. RPS ini nanti adalah RPS setiap mata kuliah ya. Jadi RPS setiap mata kuliah. Untuk RPS ini tidak perlu tanda tangan pengesahan karena kami juga paham kondisinya sekarang seperti ini ya. Sedang wabah dan banyak unit yang lockdown. Jadi untuk RPS tidak perlu ditandatangani. Dan kita juga sedang menyiapkan tanda tangan secara digital, tapi mungkin akan berlaku mulai semester depan. Jadi untuk yang semester ini atau BKD periode ganjil kemarin, untuk RPS tidak perlu ditandatangani dulu untuk pengesahannya. Kemudian yang ketiga adalah nilai. Untuk nilai ini nanti mohon diinputkan di sister masing-masing kelas ya. Jadi Bapak Ibu dapat mendownload nilai dari SIM ya, dan juga nilai tersebut tidak perlu ditandatangani. Jadi nilainya cukup di-download dari SIM dari setiap kelas, kemudian diuploadkan di sister sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu yang ada di sister. Okay. Jadi untuk bukti yang perlu diupload untuk poin pelaksanaan pendidikan ada 3 hal tersebut. Ada 3 jenis ya, mulai dari SK yang juga harus diupload di setiap kelas, jadi SK-nya bisa sama. Kemudian yang kedua RPS untuk setiap mata kuliah, dan yang ketiga adalah nilai untuk setiap kelas. Next. Masuk yang kedua adalah unsur penelitian. Jadi untuk unsur penelitian ini sudah cukup jelas. Nanti silakan Bapak Ibu langsung cek di POBKD ya, terkait bukti apa saja yang harus diupload, dan sesuai yang saya sampaikan tadi,
tolong diperhatikan dalam pemilihan kriteria, karena ketika sudah mulai masuk di poin penelitian dan poin pengabdian masyarakat ini kadang kita masih bingung menentukan kriteria kegiatan kita ya. Jadi kegiatannya atau misalnya kita ikut seminar internasional yang dia terindeks Scopus, tapi nanti dimasukkannya di seminar internasional yang biasa seperti itu. Jadi nanti bisa dicek lagi di PUBKD dan juga dicocokkan dengan sister ya, apakah di sister menunya sesuai atau tidak. Next. Kemudian unsur yang ketiga adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau Pengmas. Jadi di sini untuk poin yang lain tidak ada tambahan, tetapi untuk poin yang nomor 7 ya, ini terkait peran serta dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Kemarin ada masukan dari P3M untuk unit pengabdian masyarakat. Ya, di sini diusulkan untuk editor terkait jurnal itu dipisah, ada 2 ya, jurnal internasional terindeks bereputasi. Di sini langsung kita definisikan ada indeks Scopus, WUS, dan IEEE. Biasanya kalau WUS itu indeksnya SGI. Kemudian yang kedua adalah jurnal internasional biasa. Jadi dia yang ber-ISSN tetapi tidak terindeks ya. Nanti untuk SKS-nya ini menyesuaikan ya. Kalau yang poin pertama SKS-nya 10, untuk poin kedua SKS-nya 5. Tetapi seandainya Bapak Ibu tidak menemukan menu ini di sister, nanti tidak apa-apa. Selama jurnal itu internasional, masukkan saja ke kriteria yang pertama. Nanti biar asesor yang kalau misalnya memang jurnalnya bukan terindeks, nanti biar asesor yang menyesuaikan nilai SKS-nya. Karena kalau di sister itu kalau tidak ada kriterianya kita memang tidak bisa meng-create ya, harus ikut apa yang ada di situ. Jadi tidak apa-apa kalau memang Bapak Ibu menjadi editor di jurnal internasional yang biasa tidak terindeks Scopus ataupun WUS atau IEEE, tidak apa-apa, nanti masukkan di poin pertama, SKS-nya akan dapat 10, nanti biarkan asesor yang istilahnya mengevaluasi gitu. Termasuk yang kedua juga jurnal nasional. Jadi di sini dipisah antara terakreditasi Sinta dan dia hanya ber-ISSN. Tetapi sekali lagi kalau Bapak Ibu tidak menemukan menunya di sister, silahkan masukkan saja di poin yang pertama, yaitu jurnal nasional terakreditasi Sinta. Nanti akan dapat SKS 5 dan biarkan asesor yang melakukan evaluasi. Next. Kemudian yang terakhir atau unsur tridharma berikutnya adalah pelaksanaan penunjang. Jadi di sini untuk penunjang ini pada dasarnya semua dosen akan memiliki unsur penunjang dari kegiatan pengawas evaluasi tengah ataupun akhir semester. Ya, jadi mohon Bapak Ibu tidak keliru memasukkan atau memilih kriteria yang ada di sister. Jadi di sini adalah pengawas evaluasi akhir semester atau tengah semester. Ya, jadi bukan pelaksana evaluasi tengah atau akhir semester, karena di sini SK-nya nanti akan ada 2 ya. Ada SK pengawas dan ada SK pelaksana. Kalau SK pelaksana kita melaksanakan ujian itu sudah satu paket dengan pendidikan atau pengajaran. Jadi itu tidak bisa dimasukkan sebagai unsur penunjang. Yang bisa dimasukkan sebagai unsur penunjang adalah SK pengawas pelaksanaan evaluasi tengah atau akhir semester. Jadi di sini nanti Bapak Ibu di unsur penunjang dapat memilih menjadi panitia perguruan tinggi, ya, panitia atau badan perguruan tinggi. Jadi untuk kelima penunjang ini nanti silakan di sister dipilih di kategori panitia atau badan perguruan tinggi. Jadi pengawas ujian, validator ujian, soal ujian itu masuk di pengawas ujian, panitia pelaksanaan ujian perguruan tinggi. Kemudian untuk tugas akhir juga sama dimasukkan di panitia perguruan tinggi, termasuk koordinator UJT dan kepanitiaan lainnya di lingkungan PPNS. Nah, untuk keempat atau kelima hal ini dibuktikan dengan SK Direktur, kecuali kepanitiaan seminar ilmiah di PPNS dan editor jurnal. Jadi kepanitiaan seminar ilmiah di PPNS itu ada sendiri kategorinya, nanti silakan dicek di PUBKD, jadi dia tidak masuk di penunjang ya. Termasuk juga editor jurnal. Ya, editor jurnal itu kalau tidak salah tadi mungkin masuk di
antara penelitian dan Pengmas. Jadi nanti tolong dicek untuk panitia seminar ilmiah dan editor jurnal ini tidak masuk di penunjang, bisa dicek di pengabdian masyarakat. Nanti coba dicek masuk di poin mana, saya juga tidak hafal, tetapi yang jelas tidak masuk di unsur penunjang. Jadi ada 5 ini yang tambahan dari unsur penunjang selain di POPKD yang sudah ditetapkan dari pusat. Nah, untuk koordinator OJT sendiri atau istilahnya pembimbing OJT ya, sebenarnya idealnya itu memang dimasukkan di unsur pendidikan di pembimbing KKN ya. Tetapi karena untuk sekarang sistem kita belum siap, maka untuk sister semester ganjil atau BKD semester ganjil kemarin kita masukkan dulu koordinator OJT ini di pelaksanaan penunjang. Mungkin semester depan kalau sudah siap untuk para pembimbing OJT atau koordinator OJT ini nanti bisa kita masukkan di unsur pendidikan di bagian pengajaran terkait dengan pembimbingan KKN. Next. Nah, kemudian untuk dosen wali, ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Dosen wali tetap bisa dimasukkan ke portofolio sister ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang menjadi dosen wali silakan dimasukkan ke sister di menu portofolio. Tetapi memang untuk BKD semester ganjil ini belum bisa digunakan untuk klaim di BKD semester ganjil karena memang kondisi waktu yang mepet dan kita harus input manual kalau misalnya mau memasukkan dosen wali ya harus di ini. Jadi sementara masukkan dulu saja di portofolio, nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk klaim misalnya penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat, atau misalnya yang belum Sirdos digunakan untuk Sirdos, nanti bisa diklaim untuk kegiatan yang lain, atau mungkin nanti bisa diklaim untuk semester depan ada BKD semester genap, jadi silahkan tetap dimasukkan di portofolio. Tetapi memang untuk BKD semester ganjil kemarin belum bisa kita klaim gitu karena sistem sister kita yang belum siap gitu. Next. Baik, sekian penjelasan dari kami terkait rubrik tambahan untuk BKD ini. Jika ada pertanyaan nanti dapat menghubungi ke masing-masing pihak terkait seperti yang sudah dijelaskan Pak Afif tadi di awal. Nanti akan kami bantu juga untuk menjawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dika atas pemaparannya. Kami minta tolong untuk memaparkan ya, bagi-bagi tugas. Ya Bapak Ibu, semua informasi ya nanti akan kita posting di sini ya. Ini alamatnya rubrik bkd.bpns.ac.id. Nanti di sini akan ada ini ya, kumpulan materi gitu ya. Jadi yang A ini dari pusat ya, sumber informasinya dari pusat ya, ini file-file PDF untuk matrik ya, atau kemarin workshop asesor kemarin. Nah, ini materinya kami taruh sini semua, dan ini kalau Anda googling di internet juga hampir sama, juga menemukan ya, 1 sampai 5 ini ada semua di internet. Kemudian yang B ini adalah link BKD PPNS, ini yang link produk kita sendiri ya, PDF yang kita hasilkan atau produk hukum yang kita hasilkan. Kemudian yang C nanti terkait asesor, jadi Bapak Ibu asesor juga bisa melihat dokumen yang kita hasilkan, petunjuk teknis, kemudian video tutorial dan sebagainya. Dan nanti ada yang teknis ya, hal teknis ya mungkin ya, hal teknis tentang sister. Itu nanti kita buatkan ya pertanyaan yang sering ditanyakan lah, seperti di LMS dulu. Jadi kalau memang sesuatu yang baru itu memang kadang ya ada yang bingung, jadi yang pertanyaan yang sering ditanyakan ini pasti kita buatkan halaman, kita buatkan ya ini pertanyaan dan jawaban seperti itu, supaya tidak mengulang pertanyaan yang sama seperti itu. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.